Coba bayangin deh, kamu itu Chelsea Green, kamu udah kerja keras setengah mati, berhasil nguasain salah satu karakter paling keren di TV saat ini, dan pas di SummerSlam, kamu akhirnya nyampe di puncak tertinggi. Kamu resmi jadi WWE Women's Champion. Hidup rasanya indah banget kan? Kamu lagi seneng-senengnya, udah siap pamer keliling SmackDown sebagai si hot mess paling hits sambil bawa sabuk emas. Tapi pas masuk ke SmackDown, mimpi indah itu mendadak berubah jadi mimpi buruk yang horor banget. Awalnya Chelsea kena pin di pertandingan tag team, sakit hati jelas. Tapi habis itu Nia Jax masuk ke ring dan bener-bener ngebantai dia tanpa ampun. Dan pas kita kira itu cuma drama gulat biasa, realita malah ngasih pukulan yang telak banget. Chelsea ngonfirmasi sendiri kabarnya tulang orbital matanya patah. Dia cedera, dia lagi berusaha memproses semuanya. Dan yang paling parah, masa depannya sebagai juara lagi di ujung tanduk. Patah tulang orbital itu nggak main-main. Tergantung seberapa parah, pemulihannya bisa makan waktu berbulan-bulan. Dan kalau WWE terpaksa mengosongkan sabuk itu atau harus putar otak cepet-cepet, gimana nasib divisi wanita di brand biru ini? Kalau WWE emang harus ngambil keputusan berat dan mahkotai pemimpin baru, siapa yang bakal maju ke panggung utama? Hari ini kita bakal bedah 3 nama kejutan yang punya taruhan tinggi yang bisa aja ngerebut sabuk itu dan ngebawa divisinya makin melesat. Kita mulai dari kandidat nomor 3, sosok wanita yang udah ngode banget pengen dapat posisi main event, yaitu Jacy Jayne. Coba dengerin dulu alasannya. Kalau kalian perhatiin brand biru belakangan ini, kalian tahu Jacy Jayne tuh nggak cuma sekedar nongkrong, dia lagi gencar-gencarnya ngelakuin pengambil alihan kekuasaan sebagai pemimpin The Fatal Influence. Dan coba lihat peta persaingannya sekarang. Lainey Reed sama Fallon Henley udah menguasai benteng sebagai WWE Women's Tag Team Champions. Grup ini lagi dapat momentum. Mereka dapat hit dari penonton dan punya mentalitas kejam yang bikin acara TV jadi seru banget. Tapi ini bagian gokilnya. Kalian tahu nggak kalau Jacy itu sebenarnya sempat dirumorin dapat posisi gede di SummerSlam. Kabar burung di luar sana nyebutin kalau WWE sempat ngebahas showdown besar antara Rhea Ripley lawan Jacy Jayne buat Women's World Title sebelum Rhea sayangnya tumbang gara-gara cedera beneran. Itu udah ngebuktiin seberapa tingginya penilaian pihak manajemen ke Jacy saat ini. Jadi pas Chelsea sayangnya harus absen, takdir tragis ini bisa aja berubah jadi berkah tersembunyi buat Jacy. Bayangin Jacy maju, rebut Women's Championship dan menguasai semua gelar bareng The Fatal Influence. Ini langsung menaikkan level grup mereka dari sekedar grup berpotensi jadi kekaisaran mutlak yang menguasai seluruh brand. Ini ngasih SmackDown sosok juara heel yang kejam, arogan, dan jago talk trash yang bikin siapapun yang berhasil ngelahin dia nanti otomatis jadi superstar besar. Apakah Jacy udah siap manggul mahkota main event? Kalau aku pribadi sih ngerasa dia udah siap dari kemarin-kemarin. Sekarang kita beralih ke pilihan nomor 2. Dan yang satu ini agak nekat. Resikonya gede tapi hadiahnya juga gede banget. Kita harus ngomongin Black Monroe. Oke, mari kita jujur-jujuran sebentar. Udah lebih dari 6 minggu sejak Black Monroe resmi digembar-gemborin buat SmackDown. Kita udah lihat vignette mewahnya, kita udah nonton video promosi yang estetik, dan WWE udah ngelakuin segalanya. Cuma buat ngomong ke kita, hey, lihat nih calon bintang besar baru. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Gak ada sama sekali. Dia bahkan belum pernah bertanding di satu pertandingan resmi pun di main roster. Gaya bookingan kayak gitu bisa bahaya banget. Kalau kamu ngegodain penonton pakai satu pegulat selama 2 bulan tanpa ada pembuktian di ring, penonton mulai hilang kesabaran. Ini bikin mikir, apakah tim kreatifnya lagi buntu atau mereka naikin dia ke main roster tanpa rencana storytelling yang matang. Nah, cederanya Chelsea setragis apapun itu ngebuka jendela kesempatan darurat. Cara terbaik apalagi buat benerin debut yang kepending lama selain ngelemparin dia langsung ke kolam. Coba bayangin efek kejutannya. Chelsea terpaksa ngelepas sabuknya, terus Black Monroe muncul entah dari mana, ngeratain semua orang di divisi dan ngerebut WWE Women's Championship. Boom, langsung jadi bintang main event seketika. Kamu bisa ngelewati berbulan-bulan pertandingan mid-card yang lambat dan langsung ngebawa dia melesat ke bulan. Apakah ini beresiko? Jelas banget. Masangin sabuk juara di pinggang seseorang yang belum punya ikatan sama penonton main roster bisa aja malah blunder.
Tapi WWE itu paling suka sama taruhan yang bikin heboh media. Dan Black Monroe punya modal lengkap buat ngubah bookingan kayak gitu jadi momen emas. Itu ngebawa kita ke pilihan nomor 1. Dan kalau WWE mau garansi penonton bakal bersorak histeris dan divisinya langsung stabil lagi, jujur, cuma ada satu jawabannya. Alexa Bliss. Coba kita bahas apa yang terjadi baru-baru ini di SmackDown. Charlotte Flair bertanding lawan Jade Cargill dan pas pertandingannya lagi panas-panasnya, Alexa Bliss muncul lengkap ngebawa boneka Lily dan dia juga bawa Tatum Paxley buat ngerayain debutnya Tatum di main roster. Seluruh komunitas gula di internet langsung heboh dan itu ada alasannya. WWE Universe udah haus banget pengen lihat Five Feet of Fury balik ke perebutan Women's Championship setelah sekian lama. Alexa itu udah berkali-kali jadi juara, udah terbukti bisa menaikkan rating dan jujur aja, salah satu performer paling serba bisa yang pernah dimiliki WWE. Mau dia meranin karakter The Goddess yang licik dan pedes omongannya, atau mainin game psikologi supernatural yang gelap, dia selalu bisa ngendaliin emosi penonton cuma dengan genggaman tangannya. Kalau Chelsea Green harus istirahat dulu buat nyembuhin tulang orbitalnya, ngasih sabuk itu ke Alexa Bliss bukan cuma sekedar penyelamat darurat, tapi langsung naikin kelas panggung main event. Ini bikin dinamika yang keren banget. Bayangin perang psikologis antara Alexa Bliss sebagai juara, Chelsea Green yang balik lagi nanti sambil marah-marah, dan sisa isi locker room yang kewalahan ngadepin main gamesnya. Ini ngasih divisi wanita sosok senior yang kokoh, sekaligus ngebuka alur cerita baru yang seru bareng bintang-bintang kayak Tatum Paxley, Charlotte, dan Jade Cargill. Pada akhirnya, nggak ada yang pengen lihat masa kepemimpinan impian Chelsea Green harus ke pending kayak gini. Dia udah berusaha keras buat dapat sabuk itu, dan si Hot Mess layak dapat masa kejayaan yang penuh kekacauan bareng sabuknya. Tapi di dunia gulat profesional yang nggak bisa ditebak, the show must go on. Mau WWE milih kekuatan grup kejam Jessie Jane, ngambil taruhan gede lewat Black Monroe, atau ngebawa balik aura superstar Alexa Bliss, divisi wanita SmackDown lagi ada di ambang perombakan besar-besaran. Sekarang aku mau ngoper mic-nya ke kalian. Kalau Chelsea Green terpaksa melepas sabuknya, siapa yang paling kalian pengenin keluar sebagai WWE Women's Champion yang baru? Kalian ada di tim The Fatal Influence, pasang taruhan buat Black Monroe, atau udah siap ngelihat The Goddess menguasai dunia lagi? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tonton video recap dan review SmackDown kemarin, serta subscribe, like, bunyi lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.